Klarifikasi dari hasil diskusi, kemarin sudah diminta untuk mengisi bibliografi ya, dan ini adalah hasil diskusinya. Jadi untuk masing-masing kelompok itu sudah mengisi bibliografi sebanyak mungkin. Kita akan coba untuk bahas ya. Jadi ini tentang tanin yang saya buka. Di sini aktivitas biologisnya tentunya mereka sudah banyak dikenal ya sebagai pengkelat ion logam ya, karena itu bisa dideteksi dengan dia mengendap kalau misalnya dicampurkan dengan PB asetat misalnya, dan dia juga bisa mengendapkan protein dan memiliki sifat antioksidan ya karena dia berupa polifenol. Kemudian analisisnya ini memang bisa dilakukan FeCl3, gelatin tes ya, kemudian asam klorogenat dan Folinsiokalte. Folinsiokalte juga bisa digunakan untuk kuantitatif ya, untuk penghitungan penetapan kadar fenol total. Kemudian kalau KCKT bukan kualitatif ya. Kalau KCKT itu dia ke kuantitatif. Kalaupun dia hanya melihat RF-nya saja, tapi biasanya secara otomatis luas areanya akan ikut terhitung, sehingga termasuk ke dalam prosedur untuk melakukan analisa kuantitatif sebetulnya. Kemudian untuk yang lain, FeCl3, NaCl. Ini NaCl 2%. Oke, baik. Biasanya tanpa penambahan NaCl pun sudah bisa dilakukan identifikasi ya, dengan FeCl3 itu langsung terbentuk warnanya. Oke. Oke, nah salah satu yang bisa dilakukan ini untuk penentuan kuantitatif itu permangano ya. Jadi menggunakan titran KMNO4. Nah itu nanti ada perubahan warna ya, dengan adanya perubahan warna ini biru menjadi kuning emas. Oke, nah ini yang kurang sudah ya, indikatornya sudah di nomor 2. Oke, tapi sebetulnya untuk metode titrasi ini masih sudah sangat jarang ya. Biasanya orang atau peneliti itu lebih senang ke KLT atau KCKT seperti itu. Oke, ini tadi sudah. Oke, kalau biosintesisnya biasanya langsung dari sikimat ya. Dan ada juga dari asetat ya, memang ada modifikasi di situ. Nah, untuk kategorinya itu kan nanti ada tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisa. Sebetulnya ada lagi namanya pseudotanin ya. Jadi pseudotanin itu adalah monomernya, bagian terkecil dari taninnya. Nah, itu biasanya yang menjadi monomer itu asam galat atau katekin. Nah, itu diantaranya itu kan menjadi penentu apakah dia masuk ke tanin terhidrolisis atau ke tanin terkondensasi. Nah, ini sudah kompleks ya. Nah, ini sudah ada asam galatnya, cuman di sini nggak ada katekin ya. Jadi asam galatnya sudah berikatan dengan struktur-struktur lain sehingga membentuk polimer yang kompleks. Oke. Nah, ini untuk pembagiannya ya. Protanin. Sebetulnya kegunaan tidak bisa dipisah seperti ini ya. Ini kan sebetulnya pengujiannya aja. Jadi kalau misalnya in vitro berarti pengujiannya itu tidak melalui sel, jadi melakukan reaksi-reaksi yang menyerupai yang akan terjadi di sel seperti itu. Kalau in vivo sudah masuk sel, nah itu sebetulnya saling berhubungan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau untuk kegunaannya itu tidak bisa dipisah seperti ini ya. Mereka yang kalau sudah diuji ya memang berarti punya potensi seperti itu ya. Oke.
antiseptik, reagensia, antioksidan, anti kanker. Oke, ini dengan UV. Oke, ini dengan reaksi Volin-Shockalte ya. Pengendapan protein. Ya, ini sudah taninnya ya, ada asam folat dan katekit. Oke, nanti silakan dipelajari. Oke, kemudian untuk yang tema satu lagi, kumarin ya. Nah, kumarin ini juga salah satu yang bisa diidentifikasi dengan warna ya, mudah. Oke, KLT, bakteri Indofit. Mengkudu ya, kudu seledri ya, banyak kumarinnya di situ. Nah, ini juga bisa diidentifikasi dengan FeCl3 ya. Jadi biasanya FeCl3 itu dia adalah broad reagent. Jadi senyawa-senyawa yang memang punya gugus fenol yang akan terdeteksi gitu ya. Vehling juga karena dia punya kemampuan reduksi gitu kan. Apa ini? Cara ekstraksi. Ini kudu contoh. Oke, ini adalah ini antrakinon. Kenapa masuk sini? Dia kandungan mengkudunya. Nah, ini yang kumarinnya scopoletinnya ya. Kemudian kumarin ini di sini agak jarang yang membahas tentang warfarin ya. Jadi warfarin itu salah satu produk dari sintesis hasil kumarin yang sudah dipergunakan sangat luas ya untuk mencegah pembekuan darah. Jadi itu sebetulnya bisa diangkat nih di sini kalau bisa masih sempat ngisi gitu. Nah, penetapan kadarnya itu biasanya berbeda dengan fenol ya. Kalau fenol itu kan ada penetapan kadar total fenol ya. Kalau flavonoid ada penetapan kadar total flavonoid. Tapi untuk kumarin itu belum bisa ya dilakukan uji total. Jadi memang harus spesifik ke senyawanya masing-masing dengan menggunakan standar dan biasanya menggunakan KLT dan sitometri atau KCKT seperti itu. Oke, ini lakton ya. Jadi memang ada unsur lakton di dalam strukturnya. Nah, ini penggolongannya. Oke. Nah, biosintesisnya dari mana? Ini dari sinamat ya. Kemudian ini masih sinamat ya. Kebanyakan sinamat sih. Jadi nanti dia akan membentuk siklik di sini. Karena di sini kan C6C3 ya, asam sinamat, fenilpropanoid. Kemudian akan terbentuk siklik dan lakton di sini. Oke, terakhir itu apa? Quinon ya. Oke. Antibiotik, analgesik, merangsang pertumbuhan sel baru. Oke. Harusnya ada laksatif di sini juga ya. Analisis titik lebur. Oke, ini quinon sederhana ya.
Nah, ini identifikasinya. Oke, dia menggunakan instrumen ya ini ya. UV. Nah, karena dia punya gugus chromophore ya tentunya dia bisa deteksi dengan UV. Ini penetapan kadar ya, kuantitatif dengan menggunakan RF, berarti mungkin KLT densito ya. Ya, ini adalah luas area, konsentrasi, ini regresi linearnya ya. Anda sudah pelajari di ABBF ya. Oke. Ini nanti akan saya bentuk dalam bentuk PDF supaya bisa dipelajari ya, dan ini akan masih saya kunci supaya tidak ada yang mengisi, karena ini kalau untuk penilaiannya mungkin menyusul ya, saya belum sempat menilai satu-satu, jadi mungkin nanti ya setelah UTS baru bisa saya nilai. Nah, ini penggolongannya ya. Oke, sudah ada gambarnya juga. Jadi Anda juga bisa belajar dari sini gitu, hasil diskusi dari teman-teman ya. Oke, aloe modin ya, dari aloe vera. Benzoquinone. Oke. Ya, jadi itu yang bisa diklarifikasi. Kemudian satu lagi yang tugas final kemarin ya. Nanti akan saya buat video yang baru lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.